di sini yang masih mengalami kendala dalam mengevaluasi performa perusahaan. Apakah cukup nih hanya sampai mengukur dan mengevaluasi? Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu disiapkan dan dilakukan? Oke, oleh karena itu, pada webinar kali ini kita akan membahas secara mendalam terkait dengan organization performance bersama speaker kita yang sudah berpengalaman dalam bidang HR lebih dari 20 tahun. Perkenalkan, saya Yulis yang akan menemani teman-teman semua selama 2 jam ke depan dalam webinar hari ini. Nah, sebelum kita memasuki acara inti nih, mungkin lebih enak kalau kita saling mengenal satu sama lain mungkin ya. Mungkin teman-teman yang masih off cam, boleh nih di on cam kan terlebih dahulu kalau misalnya sinyal memungkinkan. Oke, ini beberapa sudah ada yang on cam ya. Nah, mau nanya juga nih, di antara teman-teman semua ada yang udah pernah ikut webinar belum sih sebelumnya? Kalau ada yang udah pernah, boleh nih mungkin tulis di kolom chat atau mungkin raise hand. Oke, sepertinya teman-teman masih baru mengikuti kegiatan webinar dari Talent Fit Indonesia. Jadi mungkin sebagai informasi juga nih bagi teman-teman semua, untuk Talent Fit Indonesia ini kita setiap bulannya rutin mengadakan webinar. Nah, untuk isi webinarnya sendiri itu dapat berbeda-beda, dan teman-teman bisa nih follow di sosial media kami, silakan bisa cek di Instagram, di LinkedIn, di YouTube, dan bahkan di TikTok juga ada. Silakan search Talent Fit Indonesia. Jadi teman-teman nggak ketinggalan nih terkait informasi kira-kira webinar selanjutnya tentang apa sih. Dan mungkin teman-teman yang masih penasaran, ingin tahu informasi terkait dunia HR, nah ini teman-teman juga bisa follow akun sosial media kami. Oke, nah di antara teman-teman sekarang sudah ada nih pemateri kita Pak Anung. Halo Pak Anung, selamat sore Pak. Halo Mbak Yuli, selamat sore teman-teman semua, Oke, salam halo Pak kenal. Anung, mungkin suaranya masih agak belum terdengar nih Pak Anung. Masa suaranya masih jelek? Halo, Mbak Yulis, Sudah masuk suaranya ya? udah ya? Oke, aman kalau kayak gitu. Nah, Oke, sip, aman. Terima kasih Pak Anung. Oke, nah mungkin tadi kita sudah say hi dengan Pak Anung. Izin saya akan menampilkan profil dari Pak Anung supaya kita lebih kenal nih mengenai Pak Anung. Oke, bisa teman-teman lihat di sini Pak Anung memang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang HR. Nah, ini industrinya pun beda-beda ya, ada mulai dari public sector sampai dengan distribution, dan juga terkait dengan core skill-nya pun udah macam-macam sekali ya Pak Anung ya. Mulai dari organization development, talent management, compensation and benefit, HR operation, employee relations, performance management, workforce planning, employee experience, change management. Nah, beliau juga memiliki pengalaman mendapatkan award itu sebagai the best future leader di tahun 2021 dan di tahun 2022-nya pun sama the best future leader of the year, dan di tahun yang sama pun masuk ke awarded 40 most influential HR leaders across Southeast Asia, lalu juga di tahun yang sama awarded the best innovation in people strategy, dan di tahun 2023 awarded 100 most influential HR leaders from Southeast Asia. Wow, ini pengalamannya sudah sangat expert sekali ya di bidang HR-nya. Jadi nanti teman-teman silakan kalau misalnya ada yang masih bingung, masih penasaran nih tentang organization performance, teman-teman bisa menanyakan di kolom chat. Karena nanti setelah inti sesi, setelah pemaparan materi, akan ada sesi Q&A. Dan bagi 2 orang yang beruntung nih teman-teman, itu akan mendapatkan merchandise dari Talent Fit Indonesia. Jadi teman-teman silahkan aktif bertanya, nanti silahkan tulis di kolom chat, nanti kita akan jawab bersama-sama ya Pak Adung ya. Oke, baik. Nah, karena kita sudah berkenalan dengan Pak Anung, mungkin kita akan masuk ke inti acara. Silakan Pak Anung, waktu dan tempat kami persilahkan. oke, terima kasih Mbak Yulis. Moga-moga suara saya udah cukup clear nih, terdengar apa namanya
di sore, siang menjelang sore ini waktunya, wah, waktu yang menarik nih. Jam 3 itu waktunya. Semoga teman-teman sudah mulai agak agak slow gitu ya. Jadi bisa sedikit kita sedikit kita belajar tentang mungkin tentang performance management ya, karena memang dari title-nya kita bicara mengenai bagaimana kita measuring, evaluating organizational performance. Mungkin ada yang nyerempet-nyerempet nanti nanya mengenai bagaimana performance appraisal, bagaimana biasanya ini udah kebayang sama saya, Pak. Sekarang ini banyak sekali pakai balance scorecard, pakai OKR dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana dengan Oh, hubungan antara keduanya dan sebagainya. Mungkin please welcome gitu kan ya, karena ini memang bagian yang memang tidak terpisahkan kalau kita bicara mengenai performance management atau eh, organizational performance gitu ya. Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Yulis dan teman-teman dari Talent Fit untuk presentasi saya. Sekali lagi ini presentasi saya sebagai trigger aja buat teman-teman untuk kita berdiskusi. Jadi hanya ada beberapa hal yang memang sangat mungkin bagi teman-teman provokatif gitu. Saya ini contohnya saya kasih judul juga agak sedikit provokatif bahwa sebenarnya ini performance management udah berakhir nggak sih gitu kan? Is it now is the end of the performance management gitu kan? Kenapa? Karena situasi kondisi dari workforce dan workplace-nya pun sudah berbeda gitu kan. Eh, Kalau saya bisa boleh kasih time frame before 2019 until now ya 2019 sampai sekarang itu kita punya dinamika workplace yang sangat beragam gitu kan. Di mana mungkin teman-teman ingat bahwa di tahun sebelum 2019 sebelum COVID gitu ya, dan setelah COVID ini kita bicara HR strategi aja sudah berbeda gitu. Sebagai contoh, di sebelum 2019 kita bicara HR strategi sama sekali tidak menyinggung mengenai employee well-being. Nggak ada satupun eh, organisasi di dunia ini yang bicara mengenai bagaimana kita increasing employee well-being, kita caring terhadap employee lebih dan sebagainya. Ya memang budget medical, budget benefit ada di sana, tapi ketika pandemi muncul, totally semuanya berubah, totally semuanya lebih fokus ke bagaimana menjaga agar karyawan-karyawan yang ada, terus kemudian teman-teman kita yang di organisasi itu sehat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu eh, pertanyaannya adalah is it the end of the performance management atau kita memang ada satu pemikiran lagi bagaimana kita mengukur performance, whether performance organisasi maupun performance individu juga. Oke, bisa next. Oke. Nah, ini saya sampaikan saya mengutip dari World Economic Forum tahun 2016. Teman-teman semua tahun 2016 itu ketika World Economic Forum itu sudah mulai kepikir adanya satu disruptif, ada satu disruption. Padahal 2016 kita masih belum kepikir adanya nanti gimana kalau ada COVID, ada perubahan perubahan dunia, terus kemudian digitalisasi juga semakin meningkat dan sebagainya. Well, ketika COVID, digitalization makin menjadi satu keharusan gitu kan, digitalisasi menjadi satu basis dari semua pemikiran-pemikiran HR gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita sendiri siap, ya kan? Apa kita memang sudah ready untuk eh, tadi untuk ketika semua bicara digital, terus apakah HR ini siap dengan semua semua proses yang harus didigitalkan? Pertanyaan pertama kita terhadap HR adalah apakah semua data HR sudah digitize?
teman-teman yang berkecimpung di IT atau yang paham dengan digitalization pasti benar-benar digitize itu berarti binary ya, 01, 01, 01 dan sebagainya. Tapi concern-nya adalah apakah semua memang data employee itu sudah teman-teman masukkan di dalam satu 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 server, kemudian terdigitize semua dan sebagainya. Nah, dalam gambaran ini kita terlihat sekali bahwa ketika World Economic Forum ada, sudah mulai dibahas mengenai adanya technological advancement, ya. IoT, cloud, analytics, sensors, mobile. Mungkin saat itu sudah mulai dibahas AI, mungkin sudah mulai dibahas artificial intelligence di sana, tapi memang belum belum apa namanya belum masif. Dibahas juga di sana adalah bagaimana exponential growth data itu dipakai, ya kan? Data menjadi satu sentral, data menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu kan. Kemudian juga ada relationship reconfiguration antara power balance gitu, antara bagaimana dengan customer, bagaimana ini dan bagaimana dengan retailer, bagaimana dengan government, bagaimana dengan citizen-nya, learner dengan teacher-nya, employee dengan employer-nya, subordinate dengan leader-nya dan sebagainya. Tapi di level bawah, di yang paling penting juga adalah teman-teman harus pahamin bahwa demographical shift ini sangat luar biasa sekali. Bahkan saya mengikuti demographic shift-nya kita, bangsa Indonesia, teman-teman, 275 juta saat ini itu ternyata 27% itu adalah Gen Z. 10% udah post Gen Z. Generasi milenial, Gen milenial itu sekarang 25%. Generasi saya mungkin tinggal 10%-an. Bayangkan sekarang dengan kekuatan yang 25%, 27%, teman-teman yang ada generation milenial dan juga Gen Z, itu sekarang sudah tahap akhir sekolah, sudah masuk ke lapangan kerja, maka otomatis akan mengubah demographic shift-nya. Connecting world-nya makin berubah sekarang. Borderless-nya semakin terlihat sekali. Kemudian social platform juga makin banyak sekali. Yang dulu mungkin kita bayangkan generasi kita dulu menggunakan BlackBerry Messenger udah keren banget gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada, malah udah diganti WhatsApp. WhatsApp juga udah makin apa namanya makin berinovasi menjadi lebih baik dan sebagainya. Saya barusan dikirimin apa namanya artikel gitu bagaimana pre-ordernya iPhone 15 di Cina sampai ininya crash, websitenya crash gitu. Saya nggak tahu apakah memang teman-teman orang-orang di Cina sana berbondong-bondong membeli iPhone 15, saya nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi sampai segitunya, sampai seluar biasanya itu apa namanya masyarakat di sana, orang-orang di sana untuk membeli iPhone 15 gitu. Saya nggak tahu nanti di Indonesia apakah juga sampai antri-antri di pinggir jalan atau enggak, kita belum tahu gitu ketika itu pre-order ataupun udah mulai dibuka gitu. Oke, next. Nah, then shifting yang ada itu juga membuat kondisi bahwa ada shifting distribution of power gitu kan. Jadi antara dulu orang berinteraksi hanya mungkin dari satu arah gitu ya. Hanya dari misalkan teman-teman, misalkan kita yang di HR, kita menunggu-nunggu banget aturan-aturan ketenagakerjaan, kita menunggu peraturan pemerintahnya, kita menunggu apa namanya aturan-aturan pelaksanaan yang lain. Tapi sekarang mungkin sudah tidak bisa gitu lagi, gitu kan. Hubungan timbal balik, hubungan yang resiprokal itu sudah mulai ada, ya kan? Sudah mulai antara orang dengan orang lain terintegrasi dengan data, dengan knowledge yang sama, apalagi kalau itu udah dihubungkan dengan yang sosial mobile, kemudian ada cloud, ada aplikasi-aplikasi yang lain dan sebagainya. Nah, ini membuat apa namanya? Membuat hubungan timbal balik ini yang menyebabkan nanti pertanyaan
saya di awal, apakah performance management itu masih ada atau memang kita harus berubah, karena memang performance management itu benar-benar di satu sisi ada yang sifat yang top down, tapi juga ada yang bottom up-nya. Target-target pasti top down, tapi ketika feedback terhadap performance-nya pasti bottom up. Nah, jadi ini yang apa namanya, yang membuat shifting itu ada dan sebagainya, sehingga mau nggak mau pembicaraan mengenai performance management itu menjadi semakin ramai, semakin valid untuk dibicarakan di antara teman-teman HR, khususnya mereka-mereka yang berkecimpung di strategic management maupun di performance management. Oke, next. Nah, otomatis ini dari satu survei CEO 20 Pulse Check-nya ketika Future Works gitu ya, ada satu perubahan ekspektasi gitu antara CEO dan Chief HR Officer gitu, di mana eh, terlihat sekali bahwa CEO memang masih mementingkan bahwa perusahaan harus perform, perusahaan harus punya punya apa namanya, shareholder value yang lebih tinggi, ya kan? Tapi di satu sisi kalau kita lihat adalah Chief HR Officer juga berpikir bahwa bagaimana kita menjaga customer expectation itu tetap ada. Customer HR siapa sih? Banyak. Internal ada, eksternal ada, dan sebagainya. Kalau saya perhatikan mungkin sekitar hampir semua teman-teman yang ada di Zoom ini, di ruang ini adalah teman-teman HR, maka kita berpikir bagaimana kita punya customer yang memang sangat beragam. Dari dalam kita punya, dari luar kita punya, dan sebagainya. Teman-teman ingat kalau dalam teorinya Dave Ulrich, ketika bicara mengenai outside in, maka kita sebagai orang HR jangan hanya duduk di belakang meja, ngawasin apa yang kita lakukan, tapi kita harus keluar untuk menjadi marketing bagi apa yang kita kerjakan di HR, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh customer kita di luar, sehingga kita menjadi tahu bahwa oke, kebutuhan ini, keinginannya ini, dan sebagainya, sehingga kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang yang ada, di mana kalau kita sudah punya shifting ekspektasi dari CEO dan Chief HR Officer, maka ya otomatis kita punya punya apa ya punya nilai tawar yang tinggi ketika kita ngomong bahwa oke, targetnya HR harusnya begini. Kita tidak dituntut bahwa oke, kita mau nambah karyawan. Oke Pak, kita mau nambah karyawan, tapi kita juga mikir kalau kita nambah karyawan gimana dengan performance apa namanya, performance bottom line-nya nanti. Bagaimana dengan profitnya? Kita nambah terus tapi sales nggak nambah, kan kita juga akan kena ya. Artinya apa? Nanti pot bonusnya berkurang, kemudian ininya apa namanya, individual performance-nya juga nggak bagus dan sebagainya. Jadi ada proses tawar di sana, ada proses diskusi yang lebih intens antara CEO dan Chief HR Officer. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa itu performance. Performance sesuatu yang seperti digambar kita maunya sukses. Action or process of carrying out or accomplishing action, task, function. Itu disebut dengan performance. Ketika teman-teman diserahin satu tugas, tolong lakukan ini, tolong jalankan ini, dan itu sukses, maka you have a good performance. Di satu sisi, di poin kedua adalah itu kita ini sebenarnya yang namanya performance itu adalah continuous proses. Continuous proses yang memang kita lakukan, baik individu maupun tim, terus kemudian kita alignkan dengan goals atau purpose-nya dari organisasi. Jadi nggak hanya sekedar doing action, doing task aja, tetapi sebenarnya adalah ada aligning-nya. Saya ambil contoh misal gini,
teman-teman sales, target sales apa? Sales ngapain? Kan nyari customer, kan jualan. Tapi kalau ada orang sales atau kemudian teman-teman yang di sales dikasih target yang tidak ada kaitannya dengan jualan, tidak ada kaitannya untuk nambah customer, nambah nasabah, nambah pengelolaan dana atau apa, tergantung pada di mana kita, industri apa yang kita gelutin. Itu menurut saya terus alignment-nya di mana? Alignment organisasinya di mana? Dan itu sudah jamak sebelum tahun 2019 pun, ketika balance scorecard sudah ada dan sebagainya, penyusunan KPI selalu menjadi perdebatan yang menarik ketika antara unit performance tidak lain dengan individual performance. Nah, oleh sebab itu performance management itu sebenarnya adalah suatu proses yang memang digunakan oleh perusahaan untuk memanage performance. Sebuah metodologi yang memang dipakai untuk mendrive proses, mendrive matrix yang ada kaitannya antara unit dan individu. Ada kaitannya antara strategic and performance dari unit dengan action yang dilakukan oleh individu. Itulah namanya performance management. As simple as that aja dulu yang dipahami bahwa itu adalah performance management. Oke, next. Nah, kalau kita ngomongin performance management, maka tentunya kita tidak jauh-jauh berbeda bahwa apa sih sebenarnya yang kita lakukan, apa sih yang akan kita sasar. Kalau kita bicara performance management, kita bicara organization performance, itu kita bicara creating shareholder value atau creating next value-nya dari perusahaan itu kayak apa. Dengan segala teman-teman mungkin yang sudah memahami strategic management, dari mulai strategi, di strategi kemudian base-nya adalah ada vision, mission-nya, ada value-nya, ada culture-nya. Kemudian dari itu kemudian terbentuk structure, ada prosesnya. Terus kemudian kalau proses sama structure nggak diawasin dengan leader yang bagus, hand to hand dengan employee experience, employee yang kompeten dan sebagainya, maka tidak akan menghasilkan stakeholder experience yang bagus. Jadi satu kesatuan yang memang ada, dan ini mostly adalah kita sebagai orang HR, kita yang menggawangi. Kita harus meningkatkan leadership kompetensi, kita harus meningkatkan employee kompetensi, kita juga harus membangun struktur, kita menginternalisasikan value, proses-proses semua ini proses ada di HR. Nah, oleh sebab itu, kalau ngomong corporate atau organization performance, itu memang shifting, itu memang bagian dua hal yang memang selalu menjadi mainan, menjadi makanan antara corporate planning dan juga HR. Nah, disitulah teman-teman saya sisipin dikit bahwa pentingnya kita HR sebagai strategic partner tuh di situ. Kenapa? Karena jangan ditinggalkan kita ketika kita bicara kita bicara tentang performance, kita bicara mengenai HR, tapi sama teman-teman corporate planning udah nanti aja HR diajaknya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah organization performance, corporate performance. Kita memang HR tidak bisa memengaruhi top line, kita tidak bisa memengaruhi sales karena kita tidak ikut jualan, karena kita memang tidak punya job description jualan, tapi kita bisa membantu agar bottom line itu kan isinya profit, laba, EBITDA, dan angka-angka yang memang ada di bawah itu terpenuhi. Teman-teman bisa mengatakan, oke, unit sales minta tambah orang gitu kan, teman kasih tambah orang, tapi ternyata sales nggak meningkat. Top line-nya nggak terpenuhi, bottom line-nya teman-teman cost of people-nya menjadi naik. Jadi ini menjadi
menjadi kunci teman-teman ketika kita bicara organization performance, maka how kita ini membantu organisasi create value. Oke, next Mbak Yulis. Oke, ini hanya saya jabarkan sedikit bahwa kalau kita bicara individual sama organization performance, maka kita nggak lupa, kita tidak bisa jauh-jauh juga dari kita bicara mengenai kompetensi. Orang yang akan membantu, orang yang akan benar-benar melakukan peningkatan individu performance yang baik, maka harusnya orang-orang itu adalah kompeten. Ada hubungan yang sangat hubungan yang sangat kuat sekali antara kompetensi dan performance. Teman-teman kalau gambarkan 9 box itu kan antara sumbu X sama sumbu Y itu kan hubungan antara kompetensi atau capacity dengan performance. Sehingga memang yang kalau kita bicara individual sama organization performance, intinya adalah kita membangun kompetensi untuk karyawan. Kita membangun kompetensinya employee. Dari situ ketika skill, knowledge, attitude sudah dibangun di dalam situ, maka kita berharap berarti karyawan kita sudah akan perform semua. Kalau individu-individu perform, maka kumpulan individu-individu yang perform akan menghasilkan company yang perform, akan menghasilkan corporate yang perform, akan menghasilkan organization performance yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa poin-poin teman-teman bisa dalami di situ bahwa ada beberapa poin-poin di sana ketika kita bicara individual, maka kita bicara ada positive working environment. Kalau teman-teman organisasinya atau working environment-nya nggak kalian sukain, mesti teman-teman akan menggerutu terus gitu kan. Terus kemudian trust leadership juga sangat penting. Kalau leadernya terlalu micromanagement dan kemudian teman-teman mengatakan ini kok bos saya, leader saya kok nyuruhnya kok nggak benar-benar ya gitu, karena benar-benar diketatin. Hands on management, ketika manajemen memang ketika yang dipilih adalah orang-orang yang memang punya kemampuan di sana. Growth opportunity, ada kemungkinan teman-teman juga punya kesempatan untuk tumbuh dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu adalah personalized well-being. Ini masuk nih. Makanya saya sampaikan tadi 2019 ke sini ini ada shift bahwa personalized well-being itu sekarang menjadi sangat kritikal. Karyawan, employee itu harus sehat. Kalau karyawan, employee nggak sehat, ya nggak akan ada gunanya. Oke, next. Oke. Good bahwa saya meminjam meminjam hasil surveinya Mercer gitu ya, bahwa kan tadi judul saya provokatif banget, is it the end of performance management? Nah, Mercer melakukan survei tahun 2019, performance management is ripe for change. Mereka nggak bilang the end, tapi ada perubahan. Apa sih sebenarnya yang bahkan membuat bahwa ternyata performance management itu inefektif? Nah, kalau kita lihat 3 hal itu malah ternyata yang membuat inefektif adalah leadernya, eksekutifnya, dan eksekutif leadernya. Makanya kunci dari bahwa organization performance itu harus benar, kemudian nanti turun pada employee performance yang harus benar, itu ada di leader. Kalau teman-teman ada di organisasi teman-teman atau perusahaan teman-teman melakukan survei employee engagement, kemudian one of your topics adalah high performing culture atau leadership, then teman-teman bisa tahu nih jawabannya. Apakah your organization, your institution itu sudah high performing culture enggak? High performing culture yang paling gampang, misal kita lihat, oke, kalau ada orang yang perform dengan orang yang nggak perform, maka what if about benefitnya? Dengan bonusnya. Kan nggak sama rata sama rasa. Sudah mulai bisa membedakan siapa yang perform, siapa yang nggak perform. Dan kalau ketika bicara leadership,
pertanyaannya adalah apakah leader-leader itu menyampaikan visinya, menyampaikan visi terhadap visi corporate-nya. Kenapa? Karena kalau menyampaikan visi corporate-nya, maka semua employee akan tahu ini perusahaan mau bawa kemana. Dan kemudian targetnya apa saja. Nah, oleh sebab itu, surveinya Mercer adalah bahwa top 3 reason performance management ineffective itu memang harusnya leader. Jadi kita harus mendorong leader untuk semakin paham tentang performance management sehingga ya performance management tidak the end, tidak mati, tidak apa ya, tidak malah menjadi bumerang buat kita ketika kita melakukan performance management. Oke, next. Oke, saya suka sekali mengutip D. Hop, founder sama formernya Visa, former CEO-nya Visa. Simple, clear purpose and principle give rise to complex, intelligent behavior. Complex rule and regulation give rise to simple, stupid behavior. Jadi ini menandakan bahwa sebuah hal yang kalau kita membangun performance management, kalau kita membangun corporate atau organization performance, KPI dan sebagainya, the simple one, the really understand by semua employee, ya kan, itu akan menghasilkan individual performance yang lebih jelas. Saya tidak menyatakan bahwa wah Pak simple one, misal contoh gini Pak, boleh nggak ya kalau di departemen training atau di tempat learning itu gampang aja Pak, KPI-nya adalah Mendes training. Kan simple. Tulis ada 10 training, berapa orang yang ikut, Mendesnya dapat atau enggak, dan you achieve your target. Ya, tapi apakah itu sebuah target yang betul atau itu sebuah KPI yang benar? Nah, itu yang perlu dicek. Atau yang paling gampang, teman-teman di payroll mengatakan, oke Pak, KPI kita adalah bayar gaji tanggal 25. Pertanyaannya, kalau bisa bayar gaji tanggal 23, 24, apakah itu performanya lebih baik? Belum tentu. Ya sama sekali tidak. Ya kan? Karena memang aturannya memang seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai yang seperti itu menjadi target. Jangan sampai itu menjadi satu KPI sehingga nantinya kita akan menjumpai stupid behavior gitu. Padahal yang kita harapkan adalah satu intelligent behavior yang memang sangat related dengan dengan KPI itu. Oke. Nah, next. Peter Drucker, most of what we call management is about making it difficult for people to do their job. Wah, kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? KPI, kalau memang KPI-nya dipersulit, kenapa harus dipermudah? Padahal nggak seperti itu. KPI is KPI. Key Performance Indicator adalah memang ataupun performance management itu yang tadi saya sampaikan bahwa it's a process, ya kan? It's a process ketika bicara antara your job, your task, terus kemudian ada targetnya diukur. That's all. Tidak boleh itu dibuat lebih sulit, kemudian tim juga menjadi lebih nggak berdaya untuk melakukan, tapi sebenarnya ya itu it's a proses saja gitu kan. Nah itu yang mungkin kita pahami bahwa organization performance itu memang harus betul-betul digambarkan sebagai satu proses yang punya alignment, punya linkage, punya cascading sampai ke bawah. Oke, next. Nah, ada satu innovation paradox. Oke. Kalau kita bicara teknologi innovation, ya, kalau ada satu temuan baru yang sifatnya ya inovasi teknologi, maka pasti akan bicara, semua orang akan ke sana. Dan crowded itu akan muncul di sana. Kenapa? Karena melihat, wah ada teknologi baru di sana. Tadi
Ini saya contohkan yang tadi di awal. Pre-order iPhone di Cina. It's technology innovation. Langsung ngantri sampai jalan, websitenya sampai crash dan sebagainya. Saya nggak tahu berapa juta orang. Ya. Tapi di satu sisi, ketika ada manajemen innovation, oke, kita mau mencoba untuk membuat satu terobosan di perusahaan kita supaya kita menjadi lebih perform, supaya kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Dan banyak orang yang takut, banyak orang yang menjauh dari itu. Gitu kan. Kenapa? Karena memang bayangkan teman-teman, misal kalau teman-teman di satu perusahaan yang sudah dibangun performance management yang sudah kita nikmati bertahun-tahun gitu kan. Misalnya ada performance management atau individual performance, bonusnya sama rata sama rasa gitu kan. Terus tiba-tiba menjadi high performing culture, yang perform dapat banyak, yang nggak perform dapat sedikit. Dan karyawan akan mikir, wah ngapain? Padahal kan enakan yang sama rata sama rasa. Perform nggak perform ya sama aja, terimanya sama. Tapi bagi teman-teman kita yang perform kan kita merasa dirugikan. Lah, kok gitu ya? Padahal sekarang berlomba-lombalah untuk kebaikan dan berlomba-lombalah untuk mencapai sesuatu yang sifatnya performance, kan ada di sana. Nah, padahal kalau kita lihat teknologi inovasi sama manajemen innovation tadi sama-sama loh. Purpose-nya sama. Purpose-nya menuju ke better performance. Tapi di satu sisi, ketika kita bicara teknologi innovation, semua great. Wah, ngantri sampai kayak begitu. Orang akan melihat, waduh, ini inovasinya luar biasa. Tapi ketika manajemen innovation, bicara mengenai perubahan-perubahan yang ada di dalam, atau transformasi yang ada di dalam manajemen, di dalam perusahaan, khususnya misal contoh, ketika bicara mengenai performance dan sebagainya, everyone just being scary. Jangan-jangan nanti kita begini, jangan-jangan nanti begini dan sebagainya. Oke. Dan inilah yang terjadi, innovation paradox munculnya ada di situ, gitu kan. Oke. Next. Nah, teman-teman pasti tahu dong ini ya. Traffic light. Satu, managing ini satu hal, sebenarnya traffic light itu kan memanage supaya nggak terjadi tabrakan dan sebagainya. It's about managing traffic performance. Bayangkan kalau nggak ada traffic light itu tiap hari pasti macet. Bayangkan kalau di satu perempatan nggak ada traffic light. Ada yang pengen mau jalan dulu dan sebagainya. Ada yang karena udah telat mau ngebut dan sebagainya. Nggak ada yang kontrol. Who is in control? Pertanyaan lagi juga, yang ngontrol itu bisnya informasinya apa? Ada kadang-kadang teman-teman kalau di lampu merah, di traffic light selalu bilang, kenapa yang ini ngantrian panjang, yang itu enggak? Harusnya yang ngantrian panjang itu lebih lama hijaunya dibandingkan yang merah, yang sana dan sebagainya. Dan question control. Kalau di traffic light seperti ini, siapa yang kontrol? Sama dengan performance. Yang mengontrol performance siapa? Based on which information yang kontrol performance itu. Oke. Nah, gambar berikutnya, teman-teman. Next. Another alternative. Bundaran HI nggak ada lampu merah. Macet, iya. Tapi sama, ketika ada di bundaran kayak bundaran HI gitu, who is control? Siapa yang kontrol? Ya kan? Nah, ini dua hal yang berbeda. Ketika yang satu, ketika kita bicara traffic performance, ya kan? Ketika kita bicara performance management, yang satu memang betul-betul ada lampu merah, kuning, hijau, ada controllingnya. Tapi yang satu nggak ada lampu merah, kuning, hijau, tapi karena bentuknya seperti ini, saling keterkaitan gini, dan orang
hati-hati nih teman-teman kalau yang tinggal di Jakarta kan membayangkan menyetir mobil atau motor di Bundaran HI itu kan lihat kiri kanan mana duluan dan sebagainya. Tapi ya tersendat iya karena memang harus pelan-pelan dan tapi pertanyaannya siapa yang ngontrol itu? Informasinya seperti datang dari mana? Ketika orang berapa sih eh, sampai bundaran ini kata bundaran mana patung kuda itu direkayasa dan sebagainya? Apa ada basisnya, basicnya apa dan sebagainya. Oke, nah next, maka pertanyaannya adalah mau sebenarnya efektif yang mana ya? Yang pakai traffic light merah kuning hijau atau yang tidak ada traffic light-nya tapi kita tahu mana yang keterkaitannya satu sama lain, mana yang sebenarnya di dalam performance management yang most efficient, most difficult, ya kan? Tapi yang sebenarnya the important things in which are values more important. Nah, ini mengarah ke pertanyaan awal saya, is it the end of the performance management? Karena sebenarnya kita bicara bahwa apapun yang kita pakai di dalam performance management yang paling penting adalah mana values yang paling penting. Next, terus akhirnya adalah we should come from managing performance to enabling performance. Kita nggak bisa lagi bicara bahwa kita memanage performance. No, we have to enabling performance. Kita nggak cukup atau kita nggak hanya pakai traffic light kayak misalnya oke, ada merah kuning hijau ada targetnya. Oke, kalau targetnya begini nggak kecapai merah kayak ini. Bukan itu, tetapi juga bagaimana alignment-nya. Bagaimana kalau kita membayangkan di dalam bundaran HI atau bundaran patung kuda gitu kan, yang patung kuda masih ada traffic light-nya ya, tapi di bundaran HI kan relatively oke, bisa kiri kanan dan sebagainya. Sekarang memang nggak boleh berlewat Muhammad Yamin, tapi kan tetap aja terus di bundaran HI itu masih banyak sekali. Yang akhirnya saya mungkin sebagai teman-teman HR adalah ya kita mungkin nggak hanya cukup managing performance, kita harus enabling performance. Ya, oke. Next. Tadi di Mercer kan disampaikan nih ada apa namanya ada satu hal bahwa eh, leader-leader ini ternyata membuat performance management inefisien. Nah, terus what is the truth yang terjadi saat ini? Nah, ternyata yang paling utama memang goal clarity-nya hampir kurang jelas. Teman-teman mau membangun performance management, mau membangun individual performance, tapi goal clarity-nya nggak ada. Kadang-kadang meaning and purpose-nya juga nggak jelas. Kadang-kadang jangankan itu, visinya mungkin nggak jelas. Ini perusahaan mau dibawa kemana ya? Mau ngapain ya perusahaan? Mau jualin apa ya? Mau gimana dan sebagainya. Nah, next, sorry, masih slide sebelumnya. Second truth-nya adalah ya kita butuh coaching. Coaching bukan hanya sekedar ya sesuatu hal yang memang harus dilakukan, tetapi kita memang harus coaching terhadap sebuah action, sesuatu hal yang memang harus tampak di sana bahwa itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang bisa meningkatkan performance dari teman-teman. The third truth adalah dropping rating doesn't necessarily mean. Kadang-kadang kalau kita bicara oke, tahun ini saya dapat performance segini, tahun depan tiba-tiba tahun lalu begini, tahun sekarang segini, ratingnya turun. Pertanyaannya, apakah ini membuat kita ini memang sesuatu yang jelek atau enggak? Atau bagaimana kita seharusnya mempunyai
mempunyai sesuatu hal yang lebih baik, bahwa kalau kita ratingnya turun, maka kita akan dapat feedback lebih banyak. Jadi menarik nih, kalau seandainya individu itu ratingnya nggak bagus, maka dapat feedback yang lebih baik dibandingkan dengan oke, semua bagus terus, mungkin feedbacknya biasa-biasa aja. Nah, the last truth adalah integrated people strategy. Bagaimana ya antara hubungan antara satu strategi terhadap karyawan atau people-nya itu menjadi lebih terlihat. Sekarang udah banyak nih koneksi dan sebagainya, sehingga jalan-jalan itu menjadi lebih mudah dan sebagainya. Mungkin suatu saat berpikir bahwa nah, jangan-jangan nanti di bundaran yang kayak bundaran HI itu ada jalan layang dan sebagainya, orang nggak pusing dan sebagainya. Bisa jadi gambarannya seperti itu mungkin. Oke, next. Nah, this is a future works. Ini gambaran future workplace itu seperti ini. Saya berpikir kalau gambaran future workplace seperti ini, dan performance management seperti apa yang pas ya? KPI seperti apa yang pas? Ini bisa menjadi sebuah renungan kita, teman-teman, di di HR. Saya yakin para peserta ini juga banyak yang para leader di HR adalah bisa nggak ya kita itu membangun satu KPI base yang bagus ketika lihat future workplace-nya itu mau seperti ini. Ketika sekarang 27% sudah Gen Z gitu kan, yang sudah berbeda dengan generasi saya gitu. Ini bagaimana kita melihat future workplace-nya itu seperti ini. Oke. Nah, next saya meminjam istilahnya low plate, bahwa what made you successful in the past won in the future. Nggak nakut-nakutin sebenarnya, tapi memang kita harus ready gitu loh. Sebelum COVID, sebelum pandemik, mungkin apa yang kita lakukan sebelumnya itu membuat kita sukses gitu. Tapi ternyata kalau kita pakai sekarang, mungkin nggak cocok, mungkin nggak pas. Kita perlu terobosan-terobosan, kita perlu sesuatu hal agar ya performance management not the end. Performance management tetap ada di sana, dan beberapa hal tetap harus kita perbaikin, tetap kita kenali gitu kan, sehingga kita punya basis yang lebih baik ketika kita menentukan organization performance maupun individual performance. Oke, next. Nah, saya gambarkan sesuatu hal yang simple, bahwa yang kita lakukan sebenarnya ketika kita bicara performance management dari dulu dan sampai sekarang adalah sebenarnya kita dari sebuah ambition, terus kemudian turun ke action. Ambition ya kita ketika ditaruh target segini, terus kemudian KPI ini dan sebagainya, it's about ambition. Dan kemudian turun kepada action, bahwa oke, translating strategi, translating into action itu kan sebenarnya dari ambisi kita, ambisi corporate, ambisi organisasi, kemudian turun menjadi action yang ada di level bawah. Ya kan? Translating strategi from ambition to action. Securing flexibility to room to act and perform. Orang akan berperilaku, bertingkah laku sehingga orang itu akan perform. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ini, mau nggak mau memang ketika kita bicara organization performance, maka saya sependapat sama Dave Uri bahwa dan juga mungkin Kaplan sama Norton sebagai bapaknya balance scorecard, strategi into action-nya itu menjadi lebih kuat. Hanya saja sekarang dengan balik lagi nih slide sebelumnya tadi, ketika future workplace-nya seperti itu, bagaimana? Apakah sekarang ini balance scorecard masih cocok? Apakah sekarang ini harus kita berubah beralih ke OKR? Apakah kita ini
harus menggabungkan antara balance scorecard dan OKR dan sebagainya. Nanti di slide terakhir saya terlihat bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lihat. Oke, next. Nah, ujung-ujungnya, boleh next, Mbak. Kita punya ambisi itu banyak banget. Yang tertulis memang hanya ada di KPI, tetapi sebenarnya plenty, ambition itu banyak banget. Wah, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya itu banyak banget. Tapi ketika kita bicara ambisi itu harus dituliskan ke dalam KPI, individual performance, dan sebagainya, maka orang akan bilang, oke, pilih yang smart. Wah, smart ini apa masih cocok nggak ya smart? Pilih yang memang akan memberikan impact ke atasnya. Belum tentu, cascading-nya kadang-kadang juga kita punya masalah. Kita punya ambisi untuk action, kita punya ambisinya, tapi ketika cascading ke bawahnya, ini kita nggak nyambung. Begitu cascading-nya nyambung, tetapi ternyata individu, employee-nya tidak cukup kompeten untuk mendukung dari action itu. Persoalan lagi. Jadi maka dua hal ini sangat terkait. Bagaimana kita punya plenty, punya ratusan atau ribuan ambisi, tapi di bawah kita punya bahasa yang sama untuk menerjemahkan itu menjadi sebuah feedback, sehingga apa? Sehingga yang top down approach tadi dari ambisi ke action itu menjadi feedback naik, sehingga orang akan bicara bahwa oke, ini kesinambungannya ada, ini hubungannya ada, dan sebagainya. Oke, next slide saya tunjukkan bahwa banyak sekali contoh gitu ya, misal next slide. Kalau pakai MBO, pakai balance scorecard, pakai OKR, name it, teman-teman bisa bisa apa namanya derive sendiri framework apa yang memang penting buat teman-teman. Tapi intinya sebenarnya adalah yang di next slide. Nah, intinya sebenarnya kalau kita bicara organization performance, itu adalah bicara business impact, turun ke outcome, turun ke output, dan turun ke activity. Kalau kita bicara business impact, maka pasti KPI-nya bunyinya increase atau decrease. Kalau outcome bunyinya increase atau decrease. Kalau output, maka kita bicaranya create, implement, project, atau apa. Activity, ya task-nya ketika kita mau launch, create, implement, atau itu sebuah project. Inti dari performance management sebenarnya di sana. Bahwa kita jangan salah ketika kita bicara, oke, outputnya apa kita? Outputnya kita increase. No, outputnya kita create. Outcome-nya yang increase. Business impact-nya yang increase, dan sebagainya. Kadang-kadang kita oke, outputnya adalah increasing numbers of nasabah. Itu outcome-nya. Tapi ketika kita mau menaikkan increase nasabah, outputnya apa? Kita harus create apa? Kita harus implement apa? Dan kemudian di bawah di activity kita tasknya apa untuk melakukan itu, ya. Nah, jadi terakhir, slide saya terakhir adalah bahwa sesuatu hal yang memang harus dilakukan, apalagi di agile organization, ada hal itu, fokus on impact. Kita harus lebih fokus ke impact. Dynamic planning, kita karena sifatnya agile organization ini selalu agile, maka ya dynamic planning-nya menjadi lebih kuat. Fleet goals alignment-nya, alignment antara top sama bottom-nya ini harus fluid dan harus punya alignment yang kuat. Strategic execution, wah, ini very tough ketika kita bicara strategic execution, karena banyak sekali organisasi-organisasi ataupun individu yang punya lack of strategic strategic execution. Complete visibility and transparency. Kadang-kadang kita nggak tahu, employee kadang-kadang nggak tahu gimana sih targetnya,
Apa sih targetnya? Kenapa? Karena visionnya nggak disampaikan dengan baik. Goals-nya nggak disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah agile performance review. Kita tahu sendiri bahwa namanya performance review itu kadang-kadang quarterly, yearly, monthly, monthly bisa agile. Tapi biasanya adalah quarterly, semester, kemudian akhir tahun. What if kalau kita bicara monthly? Ketika kita bicara organisasinya agile, maka kita bicara apa sih tasnya bulan ini, tasnya bulan depan lagi, dan sebagainya, sehingga in the end kita bisa lebih mudah untuk melakukan review. Saya pikir itu, Mbak Yulis, trigger diskusi kita. Saya lihat sudah banyak yang bertanya, gitu kan. Monggo silahkan kita diskusi, kita saling melengkapi apa pengetahuan dan ilmu kita, semoga cocok. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yulis. Oke, Terima kasih baik. teman-teman semua. Ya baik, terima kasih banyak Pak Anung atas pemaparan materinya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Anung, banyak sekali gitu ya catatan-catatan penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan performance management ini. Bahkan di slide akhir pun sudah didetailkan nih yang perlu dicatat, yang perlu di-note oleh teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin teman-teman boleh on cam terlebih dahulu, karena kita akan mengadakan sesi foto nih. Jadi kita bisa saling melihat muka-muka yang ambisius, wajah-wajah ambisius nih untuk melakukan diskusi, siapa aja sih gitu. Nanti akan dibantu oleh Mbak Zia. Mbak Zia, silahkan. Baik, nanti akan saya take 3 kali. Semuanya sudah siap on cam. Jangan lupa untuk senyum. 1, 2, 3. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zia. Oke, mungkin sebelum kita sedikit sebelum masuk ke sesi Q&A, karena sudah banyak yang ingin bertanya nih, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bu Tisha sebagai perwakilan dari Talent Fit Indonesia. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, halo, selamat sore semua. Terima kasih Pak Anung. Isinya mantep banget ini ya, materinya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menangkap ya. Di sini pada semangat juga, masih semangat di sore hari ini ya. Nah, izin saya akan memaparkan, nah ya, kita tak kenal maka tak sayang ya, terkait dengan apa sih Talent Fit Indonesia. Mungkin teman-teman juga ada yang baru mengenal Talent Fit Indonesia. Izin share screen sebentar. Baik, sudah terlihat? Ya, ya teman-teman, Talent Fit Indonesia merupakan salah satu HR konsultan yang bergerak dalam bidang organization, people assessment, dan recruitment management. Kami berdiri mulai dari tahun 2016, sudah dipercaya oleh lebih dari 200 company yang tersebar di seluruh Indonesia, lalu kami juga sudah melaksanakan lebih dari 2 juta assessment di Indonesia. Nah, ini salah satu beberapa perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami, mulai dari manufacture sampai dengan logistik dan hospitality. Nah, ini service kita terbagi atas 2 stream, HR Strategic Stream dan juga HR Operation Stream. Untuk HR Strategic Stream, kita ada Organization Analytics, lalu People Analytics, dan Talent Strategic. Sementara itu untuk di HR Operation Stream ada background check dan juga HRIS. Ini beberapa service yang biasa kita berikan kepada klien-klien, mulai dari organization setting, change management, talent performance management, workforce analysis, job analysis, dan evaluation. Lalu di People Analytics, kita ada Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Center, Severe English Assessment, dan juga Gamification Assessment. Ya, ini contoh-contoh untuk assessment-nya dan juga report-nya, jadi kami melakukannya secara online. Lalu ada talent strategic, di sini ada talent strategic acquisition dan talent management, jadi kita akan memberikan talent terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bekerja di perusahaan itu.
Ya, lalu ada background checking. Di sini background checking kita mulai dari ada akademik, work historical, ID checking, sampai dengan sosial media dan juga performance review check sampai emergency contact check. Ada juga HR information system. Nah, di sini kita sudah terintegrasi ya seluruhnya. Mungkin beberapa teman-teman di perusahaan ada yang memakai provider gitu ya, beberapa provider untuk HRIS-nya. Kalau di kami ini sudah terintegrasi seluruhnya. Itu mungkin sedikit perkenalan dari Talent Fit Indonesia. Jika ada yang berminat, ada ketertarikan, ada kebutuhan dari teman-teman semua, bisa kontak kami di nomor yang tertera di sini ataupun email ini. Terima kasih, Mbak Yulis. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Tisha atas sedikit pengenalan ini terkait Talent Fit Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ini sudah banyak sekali pertanyaan teman-teman yang penasaran terkait dengan performance management. Nah, nanti teman-teman yang bisa on mic, ini silahkan, kita persilahkan waktunya. Ini ada pertanyaan pertama nih, Pak Anung, yang ingin didiskusikan dari Kak Khairil Baskoro. Nah, Kak Khairil Baskoro mungkin ada di sini, bisa on mic mungkin? Boleh. Oke, Anu. Materi benar-benar apa namanya sesuai dengan apa yang sedang saya alami gitu. Jadi perubahan KPI atau perubahan target goal itu bisa berubah setiap bulan gitu. Bulan ini misalnya targetnya 500, bulan depan tiba-tiba targetnya 2000 gitu. Artinya ada perlu manpower gitu. Jadi pernah atasan saya melakukan apa namanya meeting manpower planning atau budgeting gitu di akhir tahun. Di tahun depannya akhirnya nggak guna gitu karena ya target yang berubah-berubah segala macam gitu. Dan akhirnya kejawab sebenarnya di apa namanya di slide akhir gitu kalau kita perlu ada apa agile performance review. Cuman aku masih belum kebayang gitu gimana agile performance review itu bisa dilakukan, goal settingnya kayak gimana gitu. Terus gimana? Nah, satu lagi nih leader-leadernya juga kayak masih belum siap gitu untuk membuat KPI itu leader-leader yang masih belum siap gitu. Ada satu leader yang KPI-nya hanya copy paste dari satu orang dengan orang lainnya di kopas gitu. So, itu kayak gitu-gitu sih Pak Anung. Terima kasih. Oke, langsung ya Mbak Yulis. Ya, terima kasih Mas Khairil. Ini saya baca di chatnya. Iya, memang agak dilematis sih memang ya kalau ke perusahaan MNC gitu karena beberapa kebijakannya memang datang. Kebetulan saya juga pernah ada di perusahaan MNC gitu ya. Bahkan bahkan kadang-kadang targetnya ini berbeda antara headquarters yang ada di Zurich dengan kemudian dengan Asia Pasifik yang dikendalikan dari Mumbai atau dari Bangkok gitu. Jadi kadang-kadang berbeda. Tapi esensinya sebenarnya karena dulu saya di perusahaan manufacturing, esensinya adalah sekarang production. Jadi memang apa namanya yang kita bangun akhirnya sebagai ini kan pertanyaan sebagai orang HR harus apa? Yang kita bangun sebenarnya adalah benchmarking gitu sehingga kita bisa lihat dari benchmarking itu atau kalau mau membuat KPI yang sifatnya rasio sehingga ketika rasionya itu ada dan kemudian berbeda-beda maka ya tadi kita bisa warning mereka bahwa ini rasionya sudah lebih tinggi atau sudah melebihi batas atasnya atau dan sebagainya gitu. Nah, tentang KPI yang berubah-ubah, ini kayaknya pasti yang baca atau yang dengar tadi pasti akan bicara, wah sama ya, ternyata perusahaan kita gitu-gitu juga ya. KPI-nya mungkin nggak berubah, tapi targetnya yang berubah-ubah. Ya kan, KPI-nya sama, tapi kadang-kadang ada yang mengakalin nih, gitu kan. Setengah tahun udah nggak akan kecapai, kalau gitu targetnya kita turunin lah, gitu. Atau kebalikannya setengah tahun kecapai kalau gitu kita kita naikin nih KPI-nya atau angkanya kita naikin, wah kelabakan gitu kan. Akhirnya
banyak suara yang mengatakan bahwa lah ketika di bulan Juni kita kecapai, ketika bulan Desember kita nggak kecapai, karena angkanya dinaikin sih, gitu dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau saya bicara dengan teman-teman di corporate planning adalah ya kalau kita mau lomba lari 100 meter terus kemudian finishnya kalian jauhin lagi ya kita nggak lomba 100 meter gitu kan. Bisa jadi kita lombanya 200 meter. Padahal kan yang kita ukur kita lomba 100 meter gitu. 100 meter 100 meter begitu udah mau mencapai finish terus dimundurin gitu ya. Jangan jadi nggak 100 meter jadi 200 meter. Nah, kalau gitu kita KPI-nya bukan cepet-cepetan nyampe finish. KPI-nya kita ubah aja dengan endurance kita. Kalau kalian mundurin terus nanti kita endurance-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi memang dilematis mengenai leader ngubah-ngubah. Mungkin ngubah KPI mungkin enggak ya Mas Khairil, tapi ngubah target itu sering terjadi. Agile performance review itu sekarang ini sangat sering digunakan bagi organisasi-organisasi yang menggunakan OKR. Tapi saya ambil contoh, misal ada beberapa organisasi yang saya tahu mereka menggunakan balance scorecard, tapi juga mereka agile, gitu kan. Sebenarnya beberapa tahun lalu ketika saya di Telkomsel, itu kita juga sudah menerapkan agile ini walaupun tidak agile gitu. Tidak 100% agile ya, tapi kenapa? Karena kita di performance management ketika tahun 2003-2004 itu kita benar-benar tiap bulan kontrol performance. Baik performance-nya corporate, performance unit maupun kita mulai juga touching performance dari individu gitu kan. Khususnya di sales. Nah, kalau sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang agile, yang startup, teman-teman yang dari startup itu sudah mulai based on project tiap bulan dan sebagainya, atau kalau di startup menggunakan tribes ya based on tribes-nya gitu kan. Jadi kapan mereka selesai dan sebagainya. Jadi mereka agile performance-nya review-nya ada di sana gitu. Tapi apakah balance scorecard nggak bisa? Sangat bisa juga, nggak jadi persoalan. Hanya saja memang kalau seandainya punya target di balance scorecard itu targetnya 1 tahun, maka harus mulai berani untuk membreakdown semesteran, quarterly, terus kemudian monthly dan sebagainya. Pak, boleh nggak bayar kalau gitu? Nanti bayar bonusnya sesuai dengan performance review-nya. Boleh saja. Tinggal sekarang ketahanan kita, bisa nggak kita punya kebijakan untuk membayar remunerasi ataupun insentif atau bonus itu dibayarkannya bulanan, quarterly atau semesteran dan sebagainya. Demikian Mas Khairil. Oke, baik Pak Anung. Terima kasih sudah cukup menjawab Pak Anung. Ya. Oke, lanjut. Makasih Mas Khairil. Terima kasih kembali Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anung atas penjelasannya dan Kak Khairil atas pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Kak Irsad Nizam. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan. Mungkin Kak Irsad boleh open mic dan open cam jika memungkinkan. Selamat sore Mas Anung, apa kabar? Sore Mas Irsad nih, sahabat saya ini. Thank you udah join. Iya. Ya, tadi kan bicaranya ada managing performance yang bergeser menjadi enabling performance. Nah, jadi ingin tahu bila sebuah company yang baru inisiatif mau menerapkan performance based, sebaiknya start dari managing performance Ya. atau langsung enabling performance. Begitu Mas Ya. Anung. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsad. Ini juga mungkin bagi teman-teman yang lain bagaimana mau managing performance atau enabling performance gitu. Kalau kita ngelihat managing performance itu sebenarnya yang paling mudah adalah tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah comprehensive method yang dipakai untuk men-tracking employees maupun unit ataupun organisasi terhadap performance-nya gitu kan. Kalau seandainya trackingnya employees, maka juga pertanyaannya adalah apakah skill-nya cukup atau enggak. Kemudian
kontribusinya seperti apa dan sebagainya, ke performance yang lebih tinggi seperti apa. While kalau enabling itu adalah proses fokus kepada helping employees untuk mencapai performance level yang dituju. Nah, dari definisi ini sebenarnya saya mungkin meyakini bahwa kalau memang mau baru inisiatif performance management, mungkin kita sebaiknya managing dulu, Mas Irsad. Karena kalau memang gitu, kenapa? Karena kita belum, kalau seandainya memang kalau ketika melakukan enabling, maka kita sudah punya satu tools, kita sudah punya satu proses bagaimana kita membantu employees itu mencapai peak performance. Misalnya, ada konsep-konsep Six Sigma yang dipakai untuk bagaimana ketika employees itu drop, kemudian mulai dinaikkan lagi performance-nya dan sebagainya. Atau menggunakan konsep operational management yang dipakai oleh McKinsey ataupun konsultan lain yang memang tujuannya adalah untuk menaikkan performance employee itu sampai ke level peak-nya. Nah, ini yang mungkin menjadi pembeda, bahwa ketika kita managing performance, karena managing performance itu sifatnya ada baru tracking, maka itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi pada satu titik tertentu ketika sudah stable dengan trackingnya dan sebagainya, maka ada hal misal, oke, gimana kalau ini performance kita naikkan, bagaimana performance ini lebih dinaikkan dan sebagainya. Nah, itu mungkin sudah menggunakan konsep-konsep seperti Six Sigma, udah menggunakan konsep mengenai OPI, Organization Performance Improvement dan sebagainya. Itu Mas Irsad. Artinya jadi lebih melihat juga kepada maturity organization-nya ya. Betul, maksudnya. betul. Kalau tiba-tiba kita mau enabling tapi kita tidak siap dengan misal mau seperti gampang aja, kalau kita kalau performance turun kita lakukan coaching. Padahal coaching itu kan sesuatu hal yang sebenarnya lebih ke arah bagaimana menggali individu itu untuk menjadi lebih baik. Gitu kan. Kalau tiba-tiba masih maturity organisasinya masih rendah, ya sebaiknya mungkin tetap kita lakukan dulu dengan managing performance. Oke, Mas Anung. Terima kasih Mas Irsad. Ya, next question masih lanjut nih. Tadi kan saya lupa di slide keberapa ada the third truth bicara managing performance. Makanya saya tanya the next truth bila kita bicara enabling performance apa ya? Well, rasanya mungkin ngenerusin yang the last truth ya Mas. The last truth kan kita bicara bagaimana leaders ya. Karena sepertinya sepertinya leaders ini menjadi titik fokus kita untuk melakukan performance management yang lebih baik. Jadi kalau saya meyakini kapasitas dan kapabilitas leaders yang lebih baik itu adalah the next truth kita untuk punya performance management yang lebih baik. Gitu. Jadi dan tugas kita di HR adalah membangun leaders itu untuk lebih paham tentang performance management gitu kan. Penerapan high performing culture itu sebuah PR besar gitu kan. Karena balik lagi ketika perusahaan ataupun corporate masih memandang bahwa bonus atau insentif itu bagian dari remunerasi, maka sifat-sifat yang seperti sama rasa dan sebagainya itu pasti masih muncul. Padahal ketika kita bicara high performing culture, kita sudah bisa melakukan diferensiasi mana yang memang top performance sampai ke low performance. Itu Mas. Ya, nyambung lagi Mas Anung diskusinya. Dulu saya pernah dengar ada statement dari seorang praktisi bahwasanya bila perusahaan mau menerapkan PMS, Performance Management System, yang perlu pertama kali ditanya ke manajemen, apakah manajemen komit untuk spend semacam reward package atau gimana. Sepanjang manajemen belum siap dengan reward package, nggak usah lah bicara PMS dulu. Nah, ini gimana nih statement begini? Ya, yang kalau di performance management itu Mas Irsad dan mungkin teman-teman juga, managing high performance itu gampang sebenarnya.
Ya, tadi Mas Irsad sudah sampaikan kalau manajemen menyiapkan sejumlah dana untuk melakukan reward manajemen yang bagus untuk high performance itu gampang. Ya. Tapi ketika managing low performance itu nggak ada yang berani. Dan kebetulan memang di aturan kita, di undang-undang kita, memang kita kan tidak boleh melakukan PHK terhadap low performance gitu. Nah, jadi memang eh, apa namanya package ataupun reward manajemen yang memang harus dibangun ini ya mau nggak mau ya memang harus sudah dipersiapkan gitu. Kalau tidak ya terus ngapain kita bikin performance management ya pokoknya kalau seandainya jasa produksi ya istilahnya ya kalau di di BUMN ataupun di perusahaan-perusahaan yang lain bahwa ataupun kemudian ada keuntungan dari perusahaan ya udah dibagi habis aja. Padahal sebenarnya mungkin tidak seperti itu gitu. Artinya ya kita harus hitung dulu bahwa bagaimana dengan performance-nya perusahaan, bagaimana dengan performance-nya unit dan sebagainya. Jadi tidak terus sama rasa bagi semua, bagi habis saja gitu. Nggak gitu sih gitu. Itu Mas. Nyambung juga dengan pertanyaan yang strength based ya Mas. Ya, ini juga tadi kaitannya. Jadi Well, perusahaan sudah menerapkan SBO, sebenarnya sudah terjawab tadi dari Mas Hanung, ya, memang apakah masih ya. managing Tapi performance atau tapi sudah memang bergeser enabling? iya, tapi memang kalau strength based mungkin tidak banyak juga perusahaan yang sudah strength based ya Mas. Jadi masih banyak perusahaan yang mungkin masih kompetensi based di mana mereka lebih 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 filling the gap dibandingkan dengan apa namanya strengthen the capacity gitu. Jadi mungkin sekali lagi dalam kondisi seperti itu mereka mungkin masih sifatnya masih managing performance gitu. Walaupun mungkin sedikit-sedikit mereka sudah mulai menggunakan ilmu-ilmu enabling performance gitu, mereka sudah tambahin dengan bagaimana memasukkan coaching, mentoring ke dalam itu, walaupun Iya. sebenarnya mostly masih directive coaching, belum 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 coaching yang memang menggugah diri kita sendiri untuk berperilaku lebih baik sehingga perform lebih baik gitu. Itu Mas Irsad. Iya, ya saya tampilkan gini mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain karena masih banyak juga praktisi HR yang silau dengan HR framework yang mana tatanannya salah satu performance management system. Jadi begitu seorang praktisi nyemplung di sebuah organisasi, dia langsung dalam salah satu action plan-nya menerapkan PMS. Padahal current situation-nya dia belum tahu bagaimana juga concern management, apakah Ya, it's good timing menerapkan PMS ataukah masih berupa performance appraisal, whatever gitu. Nah, ya, betul. sehingga dengan pertanyaan ini mungkin bisa memberi pencerahan bagi teman-teman kapan perlunya kita bicara PMS di organisasi kita Ya, sendiri. Begitu ya, ya Mas Anung. ya. Setuju Mas. Thank you Mas Irsad. Terima kasih Mas Anung diskusinya. Terima kasih Mbak Yulis. Oke, baik. Terima kasih Kak Irsa, Pak Anu. Mungkin kita akan lanjutkan nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Andi Harsayudi. Nah, mungkin Kak Andi bisa on mic. Oke, baik. Mungkin saya izin bacakan terkait pertanyaannya Kak Andi. Jadi memang situasinya itu adalah individu yang dalam company ini pencapaiannya sudah bagus, tapi pencapaian perusahaan ini masih kurang. Nah, ini bagaimana sih supaya selaras antara individual performance dengan company performance nih Pak Anung? Ya, terima kasih Mbak Yulis. Ini pertanyaannya Mas Andi, pertanyaan klasik nih. Ketika ketika individunya mencapai terus 100% tapi sebenarnya corporate-nya enggak. Terus yang salah yang mana? Gitu kan? Ada banyak hal yang memang harus kita lihat teman-teman semua bahwa ketika kita menyusun performance management itu yang memang harus muncul itu kan bentuknya segitiga ya teman-teman. Bahwa di dalam segitiga dalam piramida ini itu yang topnya itu kan yang nyusun dari visi misi kemudian turun ke bawah dan sebagainya. Individu itu sebenarnya adalah
action plan. Individu itu adalah apa namanya, operasional untuk dari mana? Dari turunan dari atas atau apa namanya, cascading yang dari atas. Saya selalu mencontohkan misal ada beberapa hal yang memang terjadi di sana, either mungkin target ataupun target ataupun KPI yang ada di individu itu memang tidak nyambung dengan KPI atas. Sangat mungkin sekali, banyak sekali contoh-contohnya. Saya mungkin tidak perlu saya sebutkan satu-satu, tapi saya punya analogi yang sederhana itu. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan tim saya, analogi yang sederhana itu adalah kalau kita punya rumah, maka sebenarnya kita sudah tahu bahwa targetnya atau KPI-nya asisten rumah tangga itu apa. Contohnya asisten rumah tangga itu KPI-nya job desk-nya adalah bersihin rumah, terus dengan aktivitasnya adalah menyapu, mengepel dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di situ ada targetnya dia harus ganti oli mobil gitu, kan nggak nyambung sama sekali gitu. Artinya walaupun itu pekerjaan di rumah, tetapi itu bukan pekerjaannya asisten rumah tangga gitu. Pak, gimana kalau asisten rumah tangganya nyambi menjadi sopir? Ya berarti ada dua job desk yang memang ditempelkan kepada satu orang itu gitu. Nah, jadi nggak nyambungnya biasanya di sana. Nah, ini persoalan klasik sebenarnya, makanya saya sampaikan tadi ini persoalan klasik gitu. Namun demikian persoalan klasik ini menjadi menjadi tidak ada artinya kalau kita kontrol dengan misal pot bonus gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya teman-teman ingat kalau saya mungkin ada banyak teman-teman juga yang punya pendapat lain. Kalau saya sampaikan adalah bonus itu adalah function dari corporate performance, unit performance, dan individual performance. Teman-teman yang jago matematika pasti akan mikir kalau itu function berarti turunan satunya apa, ya kan? Diintegralkan apa dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita bicara bonus, maka harusnya corporate performanya bagus. Yang corporate performance bagus didapat dari unit performance bagus karena individu-individu di dalam unit itu bagus. Nah, kalau yang aneh adalah kalau individunya bagus, unitnya enggak, terus kemudian corporate-nya enggak. Nah, ini yang aneh gitu. Tak kesinambungan sama cascading-nya memang tidak nyambung, tidak ada gitu. Jadi itu yang pas harus dimulai ketika awal tahun ataupun ketika masa budgeting dan performance management dilakukan cascading lagi. Dilakukan cascading ulang kalau menggunakan memang balance scorecard, mungkin Muslim menggunakan balance scorecard, di cascade lagi, kemudian dikaitkan job desk-nya dan sebagainya sehingga mulai disambungkan. Intinya yang harus dipegang adalah KPI target itu top down, kemudian fit dan turunannya dari bawah. Demikian Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anung. Nah, mungkin ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Kak Dona, mungkin ya. Ini Kak Dona Lumita mungkin bisa unmute jika memungkinkan. Selamat sore Pak Anung. Sore, Kak Dona. Oke, saya lebih tertarik untuk tahu success story Pak Anung nih di tadi ya, mungkin tadi pernah ada story di enabling perusahaan yang sudah enabling performance. Bagaimana sih mereka punya sistem untuk membantu leaders-nya untuk membuat sistem, karena kan kalau kita cuma rely on the leaders itu akan susah juga ya Pak Anung, karena kan karakteristik si leader itu banyak juga yang technical minded gitu, yang pokoknya saya fokus nih sama yang KPI saya nih, tapi kan di sini fokusnya adalah helping employees to achieve the target gitu. Pernah ada story yang success story. Oke, makasih Kak Dona. Ya, success story-nya sebenarnya sesuatu hal yang pada saat itu memang target maupun KPI kita itu lagi turun gitu kan. Saya pernah waktu saya di Holcim maupun kemudian saya waktu itu
di Trakindo gitu kan. Di tahun itu ketika saya di sana betul-betul sales gitu. Nah, dengan struggling sales ini maka kita sebenarnya kalau bisnis as usual aja ya, itu sebenarnya kita kecapai sebenarnya. Tapi persoalannya adalah target-targetnya itu kalau kita kaitkan dengan misal dengan market share dan sebagainya. Kenapa target kita kecapai tapi market share kita, contoh misal ketika saya di Holcim di tahun 2010-2011 gitu ya, itu kebutuhan nasional untuk semen itu masih cukup lebar sekali itu. Saya lupa angkanya, tapi mungkin kebutuhan nasional semen masih 60 juta ton gitu, tapi pabrik-pabrik semen di Indonesia itu masih cuma 40-an ton. Jadi masih ada 20 ton yang memang diperebutkan oleh market baru, oleh pemain baru, oleh pemain lama. Nah, saya buka aja ya, the top 3 semen ketika itu ya, tahun 2010-2011 itu adalah grupnya Semen Indonesia, Indosemen, dan kita di Holcim. Jaraknya, market share-nya jauh. Semen Indonesia Group di atas sekitar 40, enggak sampai 50, tapi 40-an. Indosemen mungkin sekitar hampir 20, dan kita ini Holcim pada itu sekitar 10-12%. Tapi pertanyaannya adalah dalam kurun waktu 1 tahun kenapa market share kita turun gitu. Nah, padahal masih ada ruang nih 20 juta ton yang masih kosong nih. Artinya sebenarnya kita ini hanya memenuhi kewajiban aja jualan ini. Nah, akhirnya kita tidak hanya managing performance, saat itu kita sudah mulai lakukan dengan enabling performance gitu kan. Kita mulai pakai cara-cara operational management untuk tadi Kak Dona sampaikan. Kita mulai masuk ke leader-leader di sales dan sebagainya, di regional sales dan sebagainya untuk mengontrol sales dengan cara yang lebih lebih ke end user, jadi lebih ke teman-teman sales yang di lapangan, bahkan mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan feedback juga dari toko-toko bangunan yang ada gitu kan, sehingga kita menjadi lebih komprehensif untuk menghitung berapa sih sebenarnya performance kita, bagaimana dengan individual performance yang ada dan sebagainya. Nah, jadi tidak mudah memang karena ini masalah kebiasaan ya, masalah. Sales is about monitoring sebenarnya kan. Kalau kita bicara sales itu is about monitoring. Artinya kita kalau kita punya teman-teman punya bisnis atau sekarang perusahaan dan ada salesnya kemudian salesnya tidak melakukan monitoring, itu nonsense kalau kita akan naik. Artinya memang melatih ataupun memberikan satu pandangan kepada para leader bahwa oke, salesnya monitoring dong. Salesnya dimonitor dong, dan mereka bilang wah udah biarin aja lepas sendiri dan sebagainya. Nah itu nggak bisa. Artinya, dan walaupun kita tadi saya sampaikan ketika ke Pak Irsad bahwa walaupun saat itu masih sifatnya masih directive coaching, masih coaching tapi ya lebih oke, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini dan sebagainya. Nah tapi mau agak pelan memang agak sedikit naik gitu. Artinya lebih teman-teman sales lebih tanda petik ya, lebih takut untuk ketika hari ini pagi ditanya kamu jualan kemana, kamu mau kemana, besok pagi ditanya lagi kamu mau kemana, jualan kemarin gimana dan sebagainya. Artinya mereka mau nggak mau mereka harus melakukan sales call, harus melakukan kunjungan dan sebagainya gitu. Dan mengubah mindset maupun mengubah paradigma yang ada di leader maupun di teman-teman sales itu memang tidak mudah. Tapi kita buatkan tools controlling sehingga itu bisa terjadi gitu. Itu sih Kak Dona.
Baik, Pak Anung, terima kasih. Sama-sama. Ya baik, terima kasih Kak Dona dan Pak Anu. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak SNTA. Kak Sinta mungkin ya dibacanya. Mungkin Kak Sinta boleh on mic mungkin? Oke, mungkin saya izin akan bacakan pertanyaan ya Pak Anu. Jadi ini Ya, bagaimana sih cara menanamkan mindset ke atasan supaya itu penilaiannya objektif gitu, bukan subjektif. Bagaimana nih Pak Anu? kalau memang KPI-nya sudah jelas dan action-nya sudah jelas, terus kemudian teman-teman harus ingat flow. Saya tidak tuliskan di sini ya, flow-nya performance review. Jadi mulai ada goal setting, kemudian juga ada performance quarterly ataupun semester performance review. Harusnya bias itu menjadi Wah, yang menjadi persoalan itu adalah ketika dari awal goal setting-nya juga tidak jelas, terus kemudian apa namanya tidak ada monitoring quarterly ataupun semesteran gitu kan, di bias menjadi muncul. Memang KPI yang kuantitatif itu sangat mudah banget gitu kan, sangat mudah. Hari ini jualan, terus kemudian pencapaiannya berapa, itu sangat mudah sekali untuk dilihat. Yang susah adalah kalau yang ya semi-semi, saya nggak bilang kualitatif ya, tapi lebih yang apa ya, yang KPI yang debatable lah gitu. Yang kalau di HR ini kan banyak KPI yang sebenarnya dikuantifisirnya agak sulit, walaupun sebenarnya sekarang mulai banyak banget matrix ataupun measurement di HR yang sangat mudah sekali untuk dikuantifisir. Jadi itu intinya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, ketika KPI maka harusnya KPI-nya yang paling mudah adalah dapat dikuantifisir. Tapi mungkin pertanyaan ini yang ketangkap oleh saya adalah tadi di hasil akhirnya gitu. Misalkan nih dia nggak perform atau dia sebenarnya hanya cukup saja, tidak meet target gitu, ya kan? Cukup tuh di bawahnya meet target misal gitu. Tapi karena aduh saya kasihani sama Mbak Yulis, tak naikin deh menjadi meet target. Nah itu yang sering kali terjadi, ya kan? Biasnya itu kadang-kadang di situ. Maka ada teori-teori, ada konsep-konsep yang pakai normal distribution, pakai force rank dan sebagainya gitu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman semua, kalau memang dari awal dari awal goal setting, kemudian konsep performance manajemennya sudah baik gitu ya. Saya tahu mungkin di Indonesia masih belum masih belum semuanya perusahaan baik dan nggak bias gitu ya. Itu harusnya sih tidak. Tapi kalau memang terpaksa terdeteksi lah bahwa terjadi bias, ya mau nggak mau kita biasanya menggunakan normal distribution atau force rank dalam menentukan performance individunya ya gitu. Itu Mbak Yulis. oke, baik. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan Ya. ya bagi teman-teman terkait yang suka, ini kayaknya bias nih dengan penilaian. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman lainnya, gitu ya, Pak Anung ya. Ya, ya. Oke, ini kita lanjutkan mungkin pertanyaannya ke Kak Farah Vivani. Nah, mungkin Kak Farah Vivani jika memungkinkan bisa on mic. Oke, nah sebenarnya kalau untuk pertanyaan Kak Farah ini agak mirip nih Pak Anung ya dengan pertanyaan Ya, tadi ya. 11-12. Mirip ya, betul. Betul, nah Jadi mungkin udah saya jawab tadi ya. Iya, betul. Tapi mungkin pertanyaan tambahannya, training raters-nya kapan diperlukannya gitu, Pak? Ya, training rater sebenarnya ketika gini, teman-teman, performance management itu, tim performance management harusnya selalu
selalu turun ke bawah ya untuk mensosialisasikan, untuk mengajak. Saya sampaikan normal distribution itu kalau memang sudah terjadi sekali, harusnya menjadi pembelajaran buat leader gitu. Untuk nanti nextnya jangan di normal distribution lagi. Karena saya ambil contoh, saya pernah ngobrol dengan teman serikat pekerja gitu kan, yang dia bilang bahwa kenapa harus di normal distribution? Saya bilang, ya karena memang kalau kita punya tim kan tidak semuanya memang baik, ya kan? Saya ajukan satu pertanyaan gitu. Saya tanya ke ketua serikat pekerja itu, Mas punya putra berapa, punya anak berapa? 3 Pak. Oke. Terus saya tanya, apakah anak Mas semuanya tiga-tiganya pinter? Ya menurut saya pinter Pak. Oke. Boleh nggak di ranking 1 sampai 3? Siapa yang lebih pinter? Bisa Pak. Si ini, si ini, si ini. Nah itu kan sebenarnya dia udah melakukan normal distribution. Saya bilang berarti yang pinter nomor 1 akan dikasih hadiah lebih gede dibanding nomor 2 dan nomor 3 ya Mas. Iya juga sih Pak. Nah sama. Jadi prinsip normal distribution kan sebenarnya itu gitu. Yang menjadi masalah adalah menentukan normal distribusinya. Ya tadi yang pertanyaan sebelumnya, pertanyaan dari Mbak SNT atau ini sama terus kemudian Mbak Farah ini bias. Iya. Akhirnya kadang kita bilang bahwa dia mestinya masuk ke yang istimewa gitu, tapi itu diturunkan menjadi yang nomor 2-nya gitu. Nah ini yang jadi biasnya ada di sana gitu. Oke, jadi memang seharusnya itu bisa diminimalisir dengan ya tadi normal distribution itu dipakai ketika dalam mindset kita emang kita harus. Tapi kalau kita udah tahu bahwa si A ini ratersnya dia sudah memang di sana, si A secara performa lebih bagus dibanding yang lain dan sebagainya, itu harusnya ada di sana gitu. Itu sih Mbak Yulis. Oke, baik. Terima kasih Pak Anung. Nah, mungkin ini dilanjutkan dengan pertanyaan Kak Rahmat Adi Putra ya. Nah, mungkin Kak Rahmat Adi Putra masih hadir di sini? Atau mungkin teman-teman yang ingin langsung diskusi, teman-teman boleh langsung raise hand saja. Jadi tidak perlu menunggu pertanyaan ada di kolom chat. Mungkin ada juga nih yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung raise hand saja. Oke, dia ada dari Kak Hamsah S. Boleh Kak, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Yulis. Izin Mas Anung. Sekarang saya di PNM Subholding dari BRI. Menarik ya dari tadi Pak Hanung sampaikan kalau misalkan wajib normal distribution seperti itu. Tapi yang kelirunya kadang penentuannya distribusinya. Nah, kita kan di bidang pembiayaan ya, mikro, ultra mikro. Biasanya kan di tim itu ada namanya account officer, di mana masing-masing account officer itu punya targetnya masing-masing seperti itu. Kalau misalkan berdasarkan prinsip yang tadi, itu kan berarti kita rating mungkin dari masa kerjanya, dari segi kompetensinya, dan segala macam, sehingga masing-masing nanti punya target yang berbeda-beda sesuai dengan ininya. Nah, tetapi apakah misalkan tidak muncul yang namanya kecemburuan sosial seperti itu? Misalkan contoh nih, kenapa sih si A targetnya lebih gede daripada saya seperti itu? Padahal kan gajinya sama seperti itu. Karena kan kalau di kami itu, saya nggak tahu ya kalau di tempat lain, karena kan di kami itu AO-nya, account officer-nya itu punya gaji yang sama seperti itu. Nggak sampai kita nggak ada yang pro hire, misalkan dia pro hire di ini, karena kan yang kita rekrut itu betul-betul yang fresh begitu, fresh graduate begitu. Mungkin izin, apakah saya perlu ini menyesuaikan atau apakah saya yang keliru seperti itu? Oke.
Terima kasih Mas Hamzah. Salam buat Mas Joko ya, Pak Pak Joko Joko ya. atau Pak Henry. Oh ya siap Pak. Oke. Ini menarik teman-teman semua yang saya panggil apa persoalan yang di Pak Mas Hamzah itu memang betul bahwa eh, gini, kalau jabatan AO itu harusnya KPI-nya sama. Setuju ya Mas Hamzah ya? Yang membedakan adalah targetnya, yang membedakan adalah angkanya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang menentukan target dan angkanya siapa? Adalah atasannya. Mas Hamzah Iya. misal adalah leadernya AO. Di bawahnya ada 5 AO. Targetnya Mas Hamzah 100. 100 bagi 5, 20, berarti masing-masing targetnya 20. Sama rata sama rasa. Ya. Oke. Gajinya sama. Ya. Ya. Sekarang, menurut Mas Hamzah, adil nggak kalau dibagi rata 5? Eh, Kalau dengan kondisi saat ini ya, misalkan semua fresh graduate, nggak ada pro hire, gaji relatif sama, saya pikir adil-adil saja karena kan salary yang didapatkan itu si A dengan si B itu nggak ada perbedaan seperti Oke, itu. betul. Salary nggak ada perbedaan. Saya mau tanya, marketnya beda nggak? Beda, pasti beda karena kan eh, kalau cakupan ininya, maksudnya wilayah kerjanya, radiusnya, ya masing-masing unit itu beda pasti. Betul. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi individunya sama nggak? Pasti berbeda. Nah, that's leader harus lakukan. Bahwa itu tidak dibagi rata 5 sama 20-20. Misal nih, dari 5 itu yang paling pinter si A, tak kasih dia 22. Yang B sama pinternya, tak kasih 22. Yang nggak pinter, kasihnya, sorry, bukan yang nggak pinter lah ya, yang kompetensinya paling nomor 5 gitu ya, itu dikasihnya misal cuma 18 atau 16. Oke. Apalagi dikombinasikan dengan marketnya yang masing-masing di AO. Tadi kan marketnya beda-beda. Ada yang marketnya kelompok ibu-ibu yang punya bisnisnya hebat. Ada kelompoknya yang ibu-ibu mungkin yang ya pekerja rentan gitu kan, yang agak sulit untuk untuk memenuhi pembiayaannya dan sebagainya gitu. Jadi pasti akan berbeda-beda. Nah, per pembagian ini itu memang dasarnya bisa banyak, Mas Hamzah ya. Bisa karena tadi marketnya, bisa juga karena kompetensinya dan sebagainya. Iya Pak, tapi mereka iri Pak, karena kenapa gajinya mereka sama dan sebagainya. Nah sekarang saya tanya, ada nggak merit 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 sistemnya yang dipakai? Misal contoh kalau seandainya yang dapat target 22 tapi ternyata dia achieve 25 gitu. Maka otomatis dia akan mendapatkan proporsi dari bonus atau kalau ada meritnya, merit increase-nya, maka akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih banyak dibandingkan AO. Misalkan ini ada konsep itu di sana gitu Mas Sam saya. Dan menurut saya itu sah-sah saja untuk dilakukan gitu. Karena memang tadi high performing culture kan harus harus di di diterapkan di sana. Tidak oke lah kalau gitu bagi aja 20 semua gitu. Nah, 20 semua tiba-tiba ada yang satu pencapaiannya 25, yang satu cuma 20 pas, tapi dapat bonusnya sama. Kan menjadi ini lagi, menjadi kecemburuan lagi bahwa wah, saya udah menyumbangkan ini di kelompok ini, di timnya Mas Hamzah yang 5 orang tadi saya punya kontribusi lebih gede dan sebagainya. Nah, ini ada hubungannya juga nanti ke masalah talent management juga gitu kan. Harusnya nyambungnya ke sana Mas Hamzah. Dan itu yang saya lakukan di pengalaman saya di perusahaan-perusahaan saya yang lama itu pasti saya sambungkan sama performance management gitu. Sorry, dengan talent management. Sehingga kesambung kesinambungannya atau integrasinya antara performance management, talent management
juga nanti reward management itu ada gitu. Itu Mas Hamzah. Baik. Berarti untuk resistensinya berarti tugas dari leadernya ya, bagaimana Betul. kemudian memberikan pemahaman ke timnya Betul. bahwa hal tersebut sesuai dengan kapasitasnya dan mungkin Betul. market Betul. seperti itu ya. Ya, ya, ada faktor-faktor itu yang harus dilihat gitu Mas. Terima kasih Pak Anu. Oke, makasih Mas Hamzah. Sehat Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hamzah atas pertanyaan dan Pak Anung atas penjelasannya. Ini ada lagi nih yang ingin bertanya dari Kak Angelia Novianti. Kak Angelia, mungkin boleh depan mic? Halo, selamat Halo sore. Mbak. Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Anung. Saya Ya, terima kasih. ngikutin. Ya, sebenarnya tadi dibuka itu menarik ya Pak ya. Apakah performance manajemen ya, performance appraisal itu masih ini nggak sih ya di era yang shifting, berubah gitu ya Pak ya. Nah, saya sebenarnya basic ya Pak ya. Di dalam sebagai praktisi kita di HR gitu ya, sebenarnya tuh sekarang kan data itu banyak ya Pak ya, banyak yang menggalakkan ya integrated talent management sehingga bisa apa namanya tuh bisa tercapai gitu ya performance dari organisasi itu sendiri. Nah, saya tuh basic ketika saya mau gitu ya mengimplementasikan gitu ya performance management yang kekinian gitu ya Pak ya, dengan ini yang tetap berubah gitu ya. Sebenarnya data-data apa saja sih sebenarnya yang diperlukan sehingga ketika kita mau mengimplementasikan sesuatu, kita mau menggunakan tools gitu ya, data-data basic itu apa aja. Kemudian sebenarnya kan banyak ya Pak ya strategi-strategi yang perlu kita ini. Nah, apakah ini nanti tetap dikondak sendiri ataupun kita nanti butuh misalnya pihak dari luar gitu ya. Nah, dengan banyaknya tools sekarang yang semakin canggih gitu ya Pak ya, data-datanya juga apa namanya tuh banyak dibantu gitu ya dengan sistem dan tools tersebut gitu. Ya eranya AI ini di samping dia memberikan kemudahan, tetapi ada beberapa hal yang juga tidak bisa digantikan gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya tuh kita bisa tetap lebih tetap objektif gitu ya Pak ya, di era data itu semakin banyak gitu ya Pak ya. Di era data yang semakin banyak, bagaimana kita itu tetap objektif. Contoh misalnya kayak kita mau conduct 360, ada kelebihan dan kekurangan gitu ya Pak ya, karena ya kalau dia nggak suka mah ya nanti bisa performance apa peersnya juga nggak ini gitu ya. Kita nanti mau pakai talent grid nih untuk di ininya, untuk integrated ininya gitu ya. Karena kan ketika kita menggunakan sistem, makanannya itu kan data gitu ya. Tapi data itu kan didapat dari mode to mode juga ya Pak ya, dari human gitu ya. Nah, mau dapat point of view-nya dari Pak Anung nih gitu ya, biar kita tetap on track gitu ya di performance manajemen zaman ini gitu ya. Tapi itu juga tetap lebih objektif gitu sehingga tuh sejalan tuh Pak apa yang menjadi misi atau visinya dari manajemen tersebut. Kemudian para employee itu juga bagus gitu kan engagement-nya. Jadi kompetisi itu apa namanya performance itu bukan lagi sebuah kompetisi gitu ya. Ketika di assess jadi orang kan semuanya tuh pengen lebih fair gitu ya Pak ya. Nah, fungsinya kita sebagai HR itu kan membridging itu gitu. Gitu sih Pak. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Angela. Ya, saya mungkin kalau data ya datanya data di performance. Tapi gini, ada yang menarik sekarang ya. Kalau tadi dibilang bahwa kalau kita mau pengen melakukan performance management yang kekinian gitu kan. Performance management yang kekinian itu kan banyak banget sekarang toolsnya ya. Name it lah di pasar juga banyak banget itu. Yang mau pakai apa namanya, yang pakai apa balance scorecard atau memakai OKR dan sebagainya banyak banget gitu. Tapi ada beberapa problem yang menurut saya ini nanti mungkin saya nggak bicara data ya Mbak Angela, tapi bicara bahwa ini problem ini kalau nggak dibereskan, maka mau kekiniannya pun juga agak sulit nih. Satu problem pertama itu adalah banyak perusahaan yang prioritasnya itu loss and translation.
Jadi banyak banget karyawan itu tidak tahu apa sebenarnya top listnya manajemen, top listnya CEO, top listnya leader, BOD dan sebagainya. Maka itu meng-create lead of disconnection untuk semua level. Nah, kalau gitu butuh data apa? Ya butuh data untuk tahu bahwa HR harus tahu nih top prioritasnya manajemen apa sih? Tuh. Yang kedua, persoalan yang kedua sekarang adalah nggak ada reliability way, nggak ada cara untuk mengetes reliabilitas, untuk tracking dari alignment ataupun progress masing-masing tadi, masing-masing target. Nah, sehingga tadi banyaknya tools tapi tidak bisa men-tracking apa-apa. Ada yang menggunakan task management tools, ada yang menggunakan ini dan sebagainya, tapi tidak visible semua. Nah, sehingga yang ada adalah obrolan yang tidak ada ujungnya antara leader dan employee. Ini gimana ini? Nah, di situ pertanyaan saya ke Mbak Angela kan bisa, Mbak, kalau gitu datanya apa? Dan data yang harus dipakai apa di situ ketika problem nomor 2 ini muncul. Nah, problem yang nomor 3 sekarang ada di dalam performance management dan itu dirasakan oleh banyak orang adalah inefisiensi di resources allocation. Mau pakai balance scorecard, bingung. Mau pakai OKR, bingung. Akhirnya nggak pakai apa-apa. Kalau mau pakai balance scorecard, ya fokus saja. Mau pakai OKR, oke, pakai OKR. Nah, karena inefisiensi dalam resource allocation tadi, maka orang akan makin bingung lagi bahwa ini trackingnya gimana, terus kemudian alignment-nya gimana, dan sebagainya. Mbak Angela tadi menyampaikan banyak banget ya tools di luaran sana. Apa aja bisa dibeli, tapi berbagai tools tadi kalau resource allocation-nya nggak bagus, ya ngapain beli mahal-mahal? Jangan-jangan pakai Excel aja bisa. Gitu. Jadi problem nomor 3 memang adalah efisiensi resource allocation. Nah, problem yang keempat sekarang ini yang di performance management adalah inflexibility. Kita bicara, oke, best practice-nya KPI ini adalah seperti ini. Kok ngomongin best practice? Kan perusahaan kita dengan dia itu kan berbeda. Ketika kita bicara best practice, maka mau nggak mau kan kita mengakomodasi yang best practice tadi. Iya kalau sama, kalau enggak, maka kita terjebak pada infleksibilitas. Kita menjadi tidak fleksibel. Kenapa? Karena KPI-nya adalah based on benchmarking tadi. Nah, jadi boleh pakai benchmarking, boleh pakai best practice, boleh. Tapi rasanya tetap harus rasa perusahaan kita. Nah, oleh sebab itu beberapa persoalan tadi lah sebenarnya kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Angela, datanya apa ya Pak kalau mau gitu. Nah, berarti datanya adalah ya 4 persoalan tadi harus di-tackling dengan ini harusnya seperti ini. Ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini dan sebagainya. Saya sekali lagi mau pakai alat apapun monggo aja. Mau pakai tools apapun, mau name it lah yang mempunyai lokal, punyanya asing dan sebagainya silahkan. Tapi 4 persoalan ini memang sekarang ini ada di dalam persoalan di performance management. Ini saya baru mau tulis memang bahwa itulah persoalan di performance management yang harus kita tanganin sekarang ini itu. Terima kasih Mbak Angela. Thank you, Pak. Oke, baik, terima kasih Kak Angelia dan Pak Anu. Ini tidak terasa ya, sudah hampir mau 2 jam kita melakukan webinar, tapi pertanyaannya masih banyak sekali nih Pak Anu. Iya nih. Gimana kalau misalnya untuk pertanyaan yang belum terjawab kita
up di sosial media kami nih, Pak Anung. Boleh, boleh. Boleh. Nanti saya mungkin di tag, nanti bisa kita jawab juga. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang belum sempat bertanya atau mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, boleh nih nanti teman-teman menghubungi DM kami, Instagram kami di Talent Fit Indonesia. Dan kita juga akan menentukan 2 pemenang yang beruntung nih Pak Anung, 2 penanya yang Ya. pertanyaan yang menarik. Nah kira-kira kalau dari Pak Anung siapa nih pemenang? Wah, saya ikut panitianya aja deh. Oke, kalau gitu mungkin bisa dibantu oleh Mbak Zia ya. Kira-kira ini siapa nih 2 pemenangnya? Oke, mungkin untuk penanya, gimana kalau Mbak Angelia yang pertama, setuju nggak nih Pak Anung? Iya, baik. Lalu selanjutnya, Bapak Irsad Nizam. Ya, itu yang kedua. Jadi Ibu Angelia dengan Bapak Irsad Nizam, silakan untuk menghubungi nomor yang akan saya tampilkan di chat, di kolom chat. Nanti silakan untuk mengkonfirmasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zia. Selamat untuk 2 pemenang. Nanti silakan hubungi nomor yang ada di kolom chat dan ditunggu merchandise dari Talent Fit Indonesia. Nah, tadi bagi teman-teman yang telat, jadi mungkin ada yang ingin mereview kembali tentang materinya, ini nanti teman-teman bisa cek di YouTube kami di Talent Fit Indonesia. Nanti silakan teman-teman tonton kembali terkait materinya. Dan mungkin yang belum follow sosial media kami di Instagram dan di LinkedIn, bisa dicari juga untuk mendapatkan info menarik terkait webinar selanjutnya dan juga informasi mengenai dunia HR. Nah, mungkin izin karena sudah mau jam 5, saya tutup untuk kegiatan hari ini, Pak Anung ya. Siap, Pak Yulis. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Anung atas materinya. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diimplementasikan. Sampai jumpa di webinar bulan depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anung. Terima kasih Pak Nong. Terima kasih Talent Fit. Thank you semuanya sudah datang. Thank you Mas Re, thank you semuanya. Nanti kita kontak berkabar. Siap Pak Anung.